apa sih sebenarnya enzim? Yakin gitu. Tidak semua orang mengenal sebuah enzim. Karena dia itu enzim itu di mana letaknya, di mana perannya, nanti kita kupas bersama. Biang-biangnya kehidupan dalam tubuh dan alam ini adalah enzim. Tidak sekedar di kesehatan, di ranah tumbuhan, hewan itu pun juga perlu enzim. Waduh, luar biasa nih Pak. Iya, memang. Ini tidak berlebihan kalau saya bicara enzim, ya. Jadi jangan ada yang berpikir, oh kok bisa semua? Ya enggak bisa semuanya, enggak begitu. Namun saya bicara enzimnya, ya. Enzim itu apa nanti? Itu yang akan luar biasa. Tapi produknya itu penting untuk Anda ketahui. Oke, ya. Ya. Kita mulai di awal ini kita bicara yang namanya produk diproenzim. Ya. Diproenzim. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Perannya seperti apa begitu? Apa sih? Siapa diproenzim ini? Ya. Diproenzim sebuah suplemen kesehatan berupa produk yang didesain, diformulasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah produk dengan sediaan cair berupa enzim yang berperan dalam hal secara global memelihara kesehatan secara mendalam. Biasa aja ini Pak memelihara kesehatan. Iya, namun yang Anda harus betul tekankan ketika Anda mendalami ini adalah memelihara kesehatan secara mendalam. Bukan sekedar secara kulit, bukan sekedar secara daging, jaringan, enggak. Ini adalah memelihara kesehatan secara mendalam. Oke, ini mungkin belum mengena di Anda. Nanti ketika sudah saya bicara enzim itu akan mengena di situ. Kenapa enzim ini menjadi sebuah produk yang notabene saya pribadi menunggu dalam hal dunia kesehatan kedokteran? Sangat menarik enzim ini. Salah satunya vaksinasi, vaksin apapun ketika masuk ke dalam tubuh kita disuntikkan, vaksin itu untuk bisa sempurna dan tidak menghasilkan gejala negatif itu berkat enzim teman-teman. Nah, ini sinergi sekali dengan adanya vaksin yang ada. Tidak sekedar itu, ya. Enzim itu kalau saya pribadi mengatakan enzim itu adalah sumber kehidupan. Kenapa ini dikatakan sebuah sumber kehidupan? Sumber kehidupan terutama adalah jasad yang kita pakai ini. Sumber kesehatan dan kehidupan segalanya itu berupa enzim. Kenapa dikatakan sumber kehidupan? Bayangkan saja, enzim itu, teman-teman yang saya cintai, enzim itu dia semacam cairan yang notabene itu di dalam tubuh kita itu yang bersifat bekerja untuk mendalangi seluruh proses dalam tubuh. Mulai dari proses tingkat inti sel, bukan sel saja. Jadi ketika saya pernah bicara lecitin tingkat sel, ya. Tapi kalau bicara masalah inti sel, di dalam sel itu ada inti sel, nukleus. Di dalam nukleus itu ada yang namanya dendrit, badan Golgi, senyawa-senyawa asam amino, ada lecitin di dalamnya juga. Ada banyak nutrisi, ada glukosa dan yang lain. Itu bisa didorong, ditempel, disatukan hanya karena enzim teman-teman. Enzim itu setidaknya kalau Anda berpikir mendasar memahaminya, saya gambarkan seorang tukang batu meracik olahannya sediaan adonan luloh namanya ya nyebutnya. Ada pasir, ada semen, ada abu putih ya. Ada air mineral, tapi enzim ini letaknya bukan di 4 ini, tapi letaknya adalah enzim sebagai dalangnya. Kalau saya mengibaratkan tukang batu ini, semua adonan ini ada, itu karena
tukang batunya. Jadi singkatnya, enzim itu seperti tukang batunya. Nah, dia yang mengolah, dia yang merancang, dia yang membenarkan, seperti halnya mandornya dan sumber kehidupan. Ingat baik-baik, semua nutrisi bisa terserap itu berkat enzim juga, teman-teman. Itulah yang namanya enzim ditunggu-tunggu. Itu sumber kehidupan. Ya. Dalam buku The Miracle Enzyme ya dari karangan Dr. Zenya menyampaikan kalimatnya, saya menyupliknya, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa enzim. Tumbuhan tidak bisa sehat tanpa enzim. Hewan pun tidak bisa sehat tanpa enzim. Nah, ini loh enzim. Enzim, teman-teman. Enzim itu sesungguhnya tubuh juga bisa produksi. Namun tubuh itu bisa berkurang enzimnya. Ya. Oke. Seperti apa sih sesungguhnya enzim itu? Oke. Definisi enzim, teman-teman. Enzim itu merupakan biomolekuler dari protein sebagai katalis dalam mempercepat seluruh proses metabolit tubuh, mulai dari inti sel hingga organ tubuh secara utuh ini. Ya. Jadi itulah enzim. Dia berupa molekuler. Kalau kita melihatnya itu berupa seolah cair yang notabene seolah kayaknya nggak kelihatan, nggak penting di tubuh kita. Justru itu yang penting. Kayak pelumas, kayak oli dia. Oli proses tubuh ini bisa menyatu, apapun bisa terjadi di dalam tubuh kita dengan sempurna hanya berkat enzim itu. Nah, biomolekuler dari protein, teman-teman. Jadi hasil protein. Dan yang mengawali proses seluruh di dalam tubuh kita itu enzim. Mulai dari karbohidrat bisa diubah menjadi energi, butuh enzim. Hanya enzim yang melakukan juga. Mulai dari protein menjadi asam amino, menjadi turunan asam amino, kemudian dipakai oleh organ tubuh kita, itu enzim yang memecahnya semuanya. Kemudian mulai dari lemak menjadi asam lemak, ya, menjadi asam lemak jenuh, jahat, non jahat, menjadi baik semuanya, itu enzim juga yang berperan. Kemudian mulai dari mineral, mulai dari vitamin, itu juga berkat enzim untuk bisa sampai ke titik organ-organ tubuh kita. Dari wortel, kemudian wortel diubah menjadi saripati, saripati diubah di dalam usus, di dalam sel menjadi vitamin, vitamin menjadi provitamin, sampai ke mata. Itu perlu enzim, teman-teman. Bayangkan saja bagaimana tidak enzim menjadi sebuah sumber kehidupan. Itu dari situ. Mungkin kalau Bapak Ibu semuanya masih ingat, waktu pelajaran kita dasar saja nggak sulit-sulit. Waktu kita di SMP ya, di tingkat SMP, di tingkat mungkin SMA, itu ada dulu enzim. Ya, enzim itu segala macam prosesnya itu diketahui dia dan dijalankan oleh dia. Itu enzim. Seberapa besar perannya enzim? Tentu enzim itu dia bersifat spesifik. Jadi kalau di dalam tubuh kita mulai dari mulut ada yang namanya enzim amilase. Ada yang mulai di perut kita ada yang namanya enzim laktase, sukrase, protease, dan amilase, dan HCl, asam lambung. Enzim-enzim itu yang ada di dalamnya semuanya. Dan dalam semuanya adalah enzim itu. Makanan kita mulai dari mulut dicerna sampai ke perut, sampai ke lambung, dihancurkan enzim yang menghancurkan. Sampai di perut dihancurkan, masuk ke dalam usus kecil untuk menjadi saripati dan diserap oleh jonjot-jonjot usus. Itu enzim juga yang berperan, teman-teman. Sampai nutrisi itu sampai ke tubuh organ-organ, sampai ke jantung, sampai ke liver, sampai ke hati, sampai ke otak, sampai ke empedu, semuanya
enzim yang mendalanginya, yang mengaturnya. Sampai dulu saya pernah berbicara tentang yang namanya glutathione, enzim glutathione. Sebuah enzim itu bisa dikatakan antioksidan, namun dia berperan sebagai enzim. Itu salah satu bahan enzim saja. Ya, ini cikal bakal enzim untuk seluruhnya. Dan glutathione, saya menyebut glutathione, itu berperan, dia bisa mengatur hormon-hormon yang salah, proses yang salah, mana yang salah dalam tubuh kita. Itu dalam hal jurnal penelitian seperti itu, mengatakan banyak seperti itu. Enzim yang saya katakan di sini, dia juga sama halnya sebagai simbolnya glutathione, dan yang itu yang akan mengatur mana yang salah. Bayangkan saja ya, tubuh kita terjadi kesalahan itu sering sekali. Yang awalnya tidak punya kanker, punya kanker. Yang awalnya tidak punya jantung, punya jantung. Ya, maksudnya punya penyakit jantung. Yang awalnya tidak punya penyakit diabetes, jadi penyakit diabetes. Yang awalnya tidak punya stroke, menjadi penyakit adanya stroke. Yang awalnya tidak punya masalah empedu, ada batuk empedu. Ada yang awalnya tidak punya masalah asam lambung, ada masalah emah, sampai emah kronis. Semuanya itu nanti akan dibantu perlahan dengan enzim, teman-teman. Nah, enzim ini yang mendalangi untuk perbaikan-perbaikan untuk segalanya. Nah, mengapa enzim penting, teman-teman? Mengapa enzim penting? Nah, enzim merupakan bahan utama penyusun perbaikan-perbaikan seluruh proses, mulai dari tingkat inti sel sampai sel tubuh manusia sampai organ tubuh. Jadi layaknya lecitin membutuhkan cairan enzim, layaknya NSTM membutuhkan cairan enzim, layaknya antioksidan membutuhkan cairan enzim. Ini didorong dengan enzim, Nah, ini dasar, bisa dikatakan produk bisa untuk masuk ke beberapa penyakit, hampir semuanya. Namun teman-teman, kalau hanya enzim tok itu ya belum bisa. Kan tadi saya sampaikan analoginya, kalau kita memperbaiki sebuah tembok yang runtuh, yang hancur, kita perlu adonan-adonan pasir ya, semen, kemudian putih enjet itu atau abu putih ya, perlu air. Tapi harus ada manusianya, perlu manusianya. Tapi kalau misalkan kita hanya menggunakan enzim, misal hanya manusianya saja, ya kalau tidak ada bahannya juga tidak bisa jalan. Jadi tetap saja ini penting untuk beberapa, hampir semua penyakit, tapi harus ada bahan-bahannya yang ada untuk memperbaiki di kondisi penyakit spesifik masing-masing, teman-teman. Oke. Selanjutnya, bersifat spesifik. Setiap enzim itu hanya bisa digunakan untuk satu proses. Contoh, penghancuran karbohidrat menjadi energi. Itu namanya butuh enzim amilase sampai enzim sukrase sampai enzim glukase, glikogen, glukosa, glukase. Itu spesifik. Ada lagi yang namanya dari ranah lemak untuk menjadi asam lemak baik. Itu juga mulai dari lemak diubah menjadi turunan asam lemak ya, HDL yang baik. Ada asam miristat, asam laurat, asam kaprat, itu perlu enzim, teman-teman. Perlu enzim untuk mengubah itu. Bayangkan di situ jadi spesifik prosesnya. Kemudian dia sebagai katalis. Katalis itu dia akan berperan menghubungkan semua nutrisi, menghubungkan semua unsur-unsur tubuh untuk menjadi kesempurnaan, untuk menjadi sebuah sel, dan sel itu digunakan untuk organ, sehingga organ ini akan sehat kembali. Ya, contohnya misalkan yang rusak organ pankreas, diabetes munculnya, itu diperlukan lecitin dan untuk menutrisi sel beta pankreas, tapi diperlukan pelumas penghubungnya, enzim. Pak, selama ini belum ada enzim, bagaimana teman-teman yang kesaksian yang sembuh? Itu karena di tubuhnya sudah ada enzim. Artinya apa? Tubuh manusia itu sudah ada, namun terbatas. Orang yang sembuhnya cepat, enzimnya banyak. Orang yang sembuhnya lama, enzimnya sedikit. Itu perlu suplemen enzim, perlu dorongan
enzim. Dan yang membuat penyakit segala macam jenisnya muncul enzim juga. Itu maksudnya ketika kekurangan enzim. Misal di tingkat darah urin kita yang bermasalah, ya, patokannya asam basa darah, itu juga harus berkat dibantu keseimbangan enzim. Enzim bisa berperan di sebagai dalang antioksidan muncul, sebagai dalang kekebalan muncul, sebagai dalang proses katabolisme, anabolisme tubuh manusia. Semuanya perlu enzim, teman-teman. Nah, produksi enzim itu diketahui penelitian terakhir bahwa dia berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Jadi ada sebuah jurnal yang menyebutkan bahwa enzim ini berhubungan dengan aktivitas skeletal otot. Jadi aktivitas kontraksi atau aktivitas pergerakan otot dan pergerakan sendi. Jadi ketika ini berkurang pada usia lansia, itu ternyata mengalami penurunan enzim dibanding usia muda. Artinya ketika usia bertambah, enzim perlu disupport dari luar, teman-teman. Nah, enzim ini bukan sebuah hal yang langka, teman-teman. Penelitian bermula dari diketahui kemampuan cairan lambung mencerna daging-dagingan tahun 1700-an. Kemudian diketahui air ludah untuk mengubah pati menjadi glukosa. Yang tadi yang saya sampaikan, enzim amilase. Nah, tapi penjelasan ini lengkapnya mengenai fenomena ini belum diketahui dengan pasti. Barulah tahun 1878, seorang peneliti dari asal Jerman bernama Wilhelm Kuhne menggunakan istilah enzim dari kata enzime dari bahasa Yunani yang artinya isi bahan pengembang. Bayangkan saja, yang menjadikan seluruh proses di dalam tubuh kita, menjadikan asam basah, menjadi tubuh kita menjadi basah, tidak asam. Karena kalau di dalam aliran darah menjadi terlalu asam, itu pastinya banyak penyakit, pastinya banyak radikal bebas yang dilepas. Nah, di situ teman-teman, untuk mengembalikan kestabilannya itu dibantu oleh enzim. Sebenarnya ada lagi yaitu natrium bikarbonat, ya, ini yang disampaikan oleh dokter klinik, ya. Nah, tapi yang utama enzim dulu, karena dia akan mengawali prosesnya, mengawali kehidupannya di sini. Nah, saya bisa mencontohkan begini. Kenapa hewan harimau, ini contoh yang sangat mungkin harus jauh gitu. Harimau singa itu kalau makan mangsanya, ya, itu misalkan makan rusa, apa yang dimakan lebih dulu? Yang dimakan adalah pencernaannya, lambungnya, ususnya yang dimakan, dagingnya belakangan. Bahkan dagingnya mungkin diambil oleh hewan lain, hyena atau yang lain. Kenapa alasannya seperti itu? Karena seperti singa, harimau seperti itu hidupnya perlu enzim. Dia hanya konsumsi daging, sedangkan enzim itu banyak di sayuran dan di buah. Nah, kalau seperti hewan-hewan herbivora, itu konsumsinya kan tanaman, ya kan, buah-buahan. Nah, di situ harimau singa makanya akan lebih ke arahnya pencernaan. Dia menuju untuk ngambil enzimnya, teman-teman. Enzimnya untuk bertahan hidup untuk singa dan harimau. Nah, teman-teman yang saya cintai, manusia itu bisa makan segalanya. Bisa dikatakan pokoknya ya herbivora, ya karnivora, ya ya karnis, pokoknya semuanya dimakan manusia ini. Makanya yang saya katakan, karena manusia ini memiliki pangkal enzim, simbok-simboknya enzim yang bisa mengubah kondisi segalanya. Bahkan kondisi sakit pun bisa cepat sembuh. Jenis penyakitnya apa? Enzim, teman-teman. Ada kelainan hormon bisa diatur ulang, enzim, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang saya cintai, luar biasa. Oke, sekarang apa sih bahan-bahannya yang bisa mendukung enzim ini? Jadi enzim ini singkatnya begini, teman-teman. Deproenzim, ya, kembali lagi deproenzim, produk yang tadi saya sampaikan tadi. Deproenzim itu merupakan
suplemen yang dirancang khusus dari herbal-herbal yang di sini yang saya munculkan ini dibantu dengan bakteri Lactobacillus, yaitu bakteri positif di dalam pencernaan, yang mana dia akan menjadi terfermentasi dan dicampur dengan herbal ini. Jadi enzim dengan kombinasi herbal yang memiliki kapasitas untuk mendukung enzim itu lebih cepat. Kemudian juga herbal ini ada peran khusus untuk antioksidan, menambah lebih jreng, kemudian menambah lebih istimewa antioksidannya, mineralnya, vitaminnya, seratnya, dan yang lainnya. Satu-satu saya sampaikan. Campurannya yang pertama adalah ada ekstrak daun dewa, ya. Ada yang kedua adalah ada ekstrak jeruk nipis. Yang ketiga ada ekstrak madu, ya, ekstrak rumah lebah, ya, royal honey. Ada juga ekstrak kayu manis. Ada juga ekstrak buah-buahan sayuran secara menyeluruh, dan ada juga ekstrak rempah-rempah dicampur kombinasikan. Nah, teman-teman yang saya cintai, mulai dari daun dewa. Daun dewa ini ya kupas tuntasnya secara kandungan. Dia perannya ada senyawa kalsium berupa mineral penting, ya. Kemudian ada kinamaldehid, kemudian ada polifenol, flavonoid. Ini secara literatur, ya, mempercepat metabolisme di dalam tubuh. Kemudian kita tahu sendiri polifenol, flavonoid sebagai anti-infeksi. Kemudian dengan berkat enzim dan daun dewa ini, kalsium juga memperlancar kesempurnaan pembentukan sel. Nah, di sini teman-teman yang saya cintai, kadang kita konsumsi bahan sel untuk lecitin udah banyak, tapi kadang-kadang kurang cepat gitu perubahannya. Itu di situ juga peran enzim yang kurang di situ. Kemudian selanjutnya ada jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini yang diutamakan vitamin C, vitamin B6 sama Fe, zat besi, ya. Antioksidan. Kemudian di dalam jeruk nipis juga ada bahan enzim, tapi dia enzim ke arahnya enzim ke basah, ya. Makanya kalau problem pencernaan, kadang konsumsi jeruk nipis juga sangat bagus. Nah, kandungan ini memiliki peran sebagai katalis berbagai proses tubuh, hampir mirip seperti enzim itu sendiri. Jadi yang membantu dalam hal proses percepatan enzimisasi dalam ekstraknya sebelum menjadi produk ini jeruk nipis. Kemudian ada ekstrak royal honey. Jadi bukan sekedar madunya, tapi rumah lebahnya diekstrak. Di situ enzim di dalamnya ada enzim sendiri. Jadi ada enzim yang dikeluarkan oleh lebah. Ya, ada yang bilang lebah, ada yang bilang tawon gitu ya. Kemudian ada tiamin, ya, vitamin, glukosa. Nah, glukosa ini juga berperan di sini sebagai zat untuk pendorong, sebagai energi, sebagai antioksidan, sebagai kekuatan tubuh, pendorong metabolit tubuh itu tadi. Nah, kemudian kayu manis, ya. Kayu manis di sini dia ada kandungan antioksidan spesifik berupa saponin, kemudian minyak atsiri, kemudian minyak linilol, dan ada beberapa yang lain dan yang lainnya. Ya, di sini perannya teman-teman sebagai perbaikan pencernaan. Jadi kalau ada masalah kembung, ada masalah sebah, masuk angin dan yang lain, itu kan perannya kalau kita minum enzim deproenzim ini di sini si kayu manis ini dia memiliki minyak atsiri, minyak lineol yang bisa memperbaiki asam basa di dalam pencernaan. Kemudian bakteri, dia sebagai antibakteri, minyak atsiri, mencegah rusaknya sel. Nah, jadi ketika sudah diperbaiki, sel-selnya jangan cepat dirusak. Nah, kan di situ. Ini penting teman-teman. Oke, sebelum jauh teman-teman, yang lainnya segera merapat juga ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu ekstrak buah. Dia poinnya adalah ekstrak buah-buahan itu berperan sebagai enzim sendiri, bahan dasar utama enzim. Kemudian seratnya, serat dari anggur, ekstrak anggur, apel,
buah jeruk dan yang lain, kemudian ada buah kiwi, itu memang sebagai serat yang efektif untuk membentuk enzim pangkal. Jadi di situ diperlukan untuk pembentukan optimalisasi enzim itu. Nah, karena begini teman-teman, ada hal-hal faktor-faktor yang membuat, jadi begini, ada faktor-faktor yang membuat enzim tubuh manusia itu terkuras habis. Itu juga ada. Apa sih? Satu, pikiran stres berat negatif, itu menguras enzim habis. Kedua, makanan yang kita makan yang cenderung berlebih dan cenderung instan dan banyak kolesterol atau minyak yang jenuh, ini menguras enzim sekali. Kenapa? Ya, karena di situ tidak ada keseimbangan dalam untuk seratnya, vitaminnya. Kemudian yang ketiga, apa yang menguras enzim dalam tubuh manusia? Yaitu konsumsi obat-obatan jangka panjang, sehingga menjadikan enzim itu habis. Contoh gini, ada orang yang sakit konsumsi obat, satu jenis obat misalkan, obat kimia misalkan, dikonsumsi terus sampai 5 tahun. Habis itu obatnya nggak manjur lagi. Kenapa nggak manjur? Karena enzim penerima obat tersebut itu sudah habis, sehingga dia resisten terhadap yang namanya obat itu, sehingga dia harus mengganti obat dosis tinggi atau mengganti jenis yang lain. Karena apa? Enzimnya sudah tidak bisa nerima, tidak ada. Jadi ini enzim ini teman-teman, itu ketika ada orang yang sakit dengan obat kimia, itu kalau dipakaikan enzim ini juga sangat sinergi dan membantu. Justru obat ini akan bisa bekerja berkat enzim juga. Tapi kalau keterlaluan, kebanyakan bertahun-tahun, enzim juga habis di situ. Nah teman-teman, kemudian ada ekstrak rempah-rempah, ada sineol, kandungannya sagaol, limonene, ya. Ini penyempurna pembentukan enzim, teman-teman. Penyempurna pembentukan enzim. Jadi ranahnya masing-masing. Ada yang ranah membantu antioksidan, ada yang ranahnya membantu pembentukan si diproenzim menjadi sempurna. Ada macam-macam ini di sini. Oke, teman-teman. Cukup ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ada pustaka nih, ya. Flavonoid, minyak atsiri, saponin, antioksidan, senyawa yang berperan dalam anti kekebalan tubuh, ya, untuk kekebalan tubuh, anti kanker, dan juga berperan dalam pembentukan enzim tubuh. Itu saya kutip dari Kumalaningsih 2008, ya. Kemudian enzim lipase, protease merupakan jenis cairan molekuler yang berperan sebagai katalisator proses biokimia tubuh dalam menyempurnakan pembentukan sel-sel tubuh. Jadi tidak salah ketika tadi saya menyampaikan untuk kesempurnaan dan ini. Jadi di beberapa pustaka itu sangat banyak. Jadi kalau membahas enzim ini memang masih agak seolah sulit dimengerti, karena memang dia sesuatu yang bisa dikatakan baru-baru kali ini. Tapi dia dari dulu sudah banyak orang yang pingin adanya enzim ini. Bagaimana sih sebenarnya Pak cara minumnya diproenzim ini? Nah, oke teman-teman, dosisnya teteskan 3-5 tetes di bawah lidah atau dicampur air 3 kali per hari orang dewasa. Hampir mirip seperti Sunpro teman-teman, ya. Teteskan 1-2 tetes di bawah lidah 3 kali per hari. Remaja dan anak-anak. Teteskan lebih dari 5 tetes di bawah lidah atau dengan air 3 kali sehari untuk kondisi sakit. Sementara teman-teman, peraturannya tidak disarankan untuk usia di bawah 2 tahun. Ya, alasannya kenapa? Karena memang kondisi anak di bawah usia 2 tahun, satu, kondisi yang rawan, ya. Kedua, enzimnya masih banyak, belum sangat-sangat perlu enzim, ya. Ketiga, anak-anak itu masih dalam masa alamiah pertumbuhan perkembangan, yang mana biarkanlah berjalan dengan istimewa. Berikanlah nutrisi-nutrisi yang sifatnya bisa mencerna, itu seperti beras merah, SKO72 mungkin boleh kalau itu, ya. Oke.
Kemudian begini teman-teman, apa alasan memilih diproenzim ini teman-teman ya? Apa ini alasan orang memilih diproenzim ini di NASA ini terutama ini? Nah, diproenzim di NASA produk baru yang mengantongi bestseller, penjualan terbaik nantinya ini akan menjadi produk yang istimewa. Kemudian yang kedua, sudah berbadan POM dan sudah halal MUI ya. Nah, teman-teman yang saya cintai, tidak ada bahan yang perlu diragukan dalam kehalalannya. Tentu teman-teman ini yang